Bagian 1 bab 3. Awal cerita Yerusalem dalam Al-Quran. Yerusalem dan para nabi. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan keponakannya Lut dan mengarahkan mereka ke tanah yang kami berkahi untuk seluruh alam termasuk untuk seluruh umat manusia. Al-Quran, Al-Anbiya 21:71. Ibrahim alaihi salam. Cerita versi Al-Quran tentang Yerusalem dan Tanah Suci dimulai dengan Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Maha Tinggi. Dia menghancurkan berhala-berhala di kuil milik kaumnya di Ur sekarang Irak, namun menyisakan berhala yang paling besar tetap berdiri untuk menunjukkan pesan pada para penyembah berhala tentang kebatilan penyembahan berhala. Al-Quran, Al-Anbiya 21:57-63. Jika Ibrahim alaihi salam kembali ke dunia dan mengulangi perbuatan tersebut, dia akan dicela oleh pemerintah sekuler dan yang disebut sarjana muslim sebagai pelaku perbuatan terorisme dan perusakan warisan budaya Babilonia. PBB akan memberikan sanksi kepada negara yang melindunginya. Nabi Muhammad SAW akan diperlakukan secara tidak berbeda jika dia kembali dan mengulangi tindakan seperti penghancuran berhala-berhala di Ka'bah. Bangsa Ur merespon dengan murka pada penghancuran berhala dan perlakuan yang merendahkan penyembahan berhala mereka. Mereka menghukum Ibrahim alaihi salam menyalakan api yang besar dan melemparkan dia ke dalamnya. Tetapi Allah Maha Tinggi mencegahnya dan memerintahkan api menjadi dingin bagi dia dan melindungi dia agar selamat dari bahaya. Al-Quran, Al-Anbiya 21:68-69. Setelah itu Allah Maha Tinggi menyatakan bahwa dia mengantarkan Ibrahim alaihi salam dan Lut alaihi salam ke suatu tanah di mana dia melimpahkan berkah untuk seluruh manusia. Tanah itu adalah tanah suci. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan keponakannya Lut dan mengarahkan mereka ke tanah yang kami berkahi untuk seluruh alam termasuk untuk seluruh umat manusia. Al-Quran, Al-Anbiya 21:71. Dengan ayat ini, konsep tanah suci atau tanah yang diberkahi pertama kali diperkenalkan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Mengapa Allah Maha Bijaksana harus memilih satu tanah dari semua yang ada di bumi dan membuatnya tanah suci yang diberkahi, dan mengapa dia memandu Ibrahim alaihi salam dan Lut alaihi salam, kedua nabi dan rasulnya, pindah ke tanah suci tersebut? Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dari seluruh manusia, Allah Maha Bijaksana memilih Ibrahim alaihi salam sebagai temannya atau orang yang sangat dicintai. Halin. Al-Quran di An-Nisa 4:125. Dia menguji Ibrahim alaihi salam dengan berbagai macam ujian dan cobaan tersulit yang berhasil dilalui Ibrahim alaihi salam. Kemudian, Allah Maha Tinggi menunjuknya sebagai pemimpin religius imam bagi seluruh umat manusia. Al-Quran, Al-Baqarah 2:124. Oleh karenanya, hanya ada satu kebenaran, dan darinya akan muncul satu agama bagi seluruh umat manusia, yakni agama Ibrahim alaihi salam. Dengan demikian, hanya ada satu agama yang benar dan yang lainnya salah. Agama itu adalah agama dari imam manusia, agama Ibrahim alaihi salam. Tidak ada pendeta dan rabi yang dapat menentang itu. Namun ketika kami menegaskan hal tersebut, rabi menuduh pendapat kami sebagai sofinisme, kepercayaan suatu kaum lebih baik dari yang lain. Saat Allah Maha Tinggi memilih satu tanah dan menjadikannya sebagai tanah suci yang diberkahi dan kemudian memandu Ibrahim alaihi salam hingga ke tanah tersebut, tujuan Tuhan atau rencananya adalah bahwa tanah suci berfungsi sebagai alat uji kebenaran. Hanya agama Ibrahim alaihi salam yang dapat bertahan di tanah suci, yang lainnya akan terusir. Dengan kata lain, di sanalah kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan, dan sejarah manusia tidak dapat berakhir sebelum kemenangan akhir kebenaran melawan kebatilan di tanah itu. Kesalehan, kebajikan, ketaatan, dan ketundukan pada Allah Maha Tinggi merupakan inti utama dari kebenaran, dan begitulah agama Ibrahim alaihi salam. Apakah kebenaran itu ada pada Kristen, Yahudi, atau Islam? Yerusalem siap menjawab pertanyaan tersebut. Adalah takdir Yerusalem untuk mengesahkan kebenaran, dan hal itu tentu menjadi inti utama dari buku ini. Karena Ibrahim alaihi salam dan Lut alaihi salam diarahkan oleh Allah Maha Bijaksana untuk berpindah ke tanah suci dan menetap di sana, implikasinya adalah bahwa jika Allah Maha Tinggi tidak mengarahkan mereka untuk berpindah lagi ke tempat lain, maka mereka dan keturunannya akan menetap di tanah itu
Dengan demikian, tanah itu menjadi milik mereka. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah undangan untuk menetap di tanah suci adalah tanpa syarat? Akankah undangan itu tetap sah jika keturunan mereka meninggalkan agama Ibrahim alaihi salam dan menjadi ateis, atau melakukan pelacuran, atau penindasan? Akankah itu tetap sah jika di tanah suci, umat Yahudi mendirikan negara sekuler yang menyatakan kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara, bukan oleh Tuhannya Ibrahim? Dan bahwa hukum tertinggi adalah hukum negara, bukan hukum Allah. Akankah hal itu tetap sah jika negara tersebut menyatakan halal mengizinkan hal-hal yang Allah Maha Tinggi telah menjadikannya haram terlarang? Kami harus mengingatkan bahwa Tuhannya Ibrahim alaihi salam melarang penerimaan dan pemberian uang pinjaman dengan bunga riba. Umat Yahudi mengubah Taurat untuk membolehkan pemberian uang pinjaman dengan bunga kepada umat non-Yahudi. Bukan hanya riba yang dibolehkan di tanah suci saat ini, tetapi juga banyak hal-hal lain yang dilarang oleh Allah Maha Tinggi. Kemudian, dan yang penting, adalah pertanyaan, jika Allah Maha Tinggi memberkahi tanah itu untuk seluruh manusia, bukankah hal itu berarti bahwa semua manusia yang dengan penuh keimanan mengikuti agama Ibrahim juga memiliki izin masuk dan berhak mendapatkan keberkahan tersebut? Bukankah itu pernyataan umum? Kemudian dari mana datangnya klaim umat Yahudi memiliki hak khusus pada tanah suci? Saat kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tersebut, bantuan besar datang dengan merenungkan percakapan antara Ibrahim alaihi salam dengan Tuhannya berikut ini. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan perintah-perintah tertentu, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, dia Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menunjukmu sebagai imam pemimpin religius dan spiritual bagi seluruh umat manusia. Dia Ibrahim meminta keterangan. Kalian juga dari keturunanku. Akankah mereka juga mendapatkan status ini? Dia Tuhan menjawab, perjanjianku tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, ketidakadilan, penindasan, tirani, kesewenang-wenangan, penganiayaan. Al-Quran, Al-Baqarah, 224. Perbuatan-perbuatan yang dikenali Al-Quran sebagai perbuatan zalim diantaranya, yaitu memaksa orang-orang keluar dari rumah mereka dan keluar dari tanah di mana mereka tinggal dan melakukannya tanpa alasan yang benar, tidak ada alasan selain karena orang-orang tersebut beriman pada Allah Maha Tinggi. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk melawan, karena sesungguhnya mereka dizalimi diperlakukan dengan tidak adil dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Al-Quran, Al-Hajj, 22:39-40. Hal ini adalah cara yang ditempuh dalam mendirikan negara Yahudi Israel, yaitu dengan tidak adil mengusir penduduk Palestina secara paksa. Al-Quran menyiapkan azab terbesarnya akibat perbuatan zalim yang terjadi saat firman Allah diubah dan dusta dinyatakan terhadap Allah. Itulah yang dilakukan umat Yahudi, yakni menulis ulang Taurat dan menyelewengkannya dengan mengubah firman Allah Maha Tinggi. Dan siapakah yang lebih zalim tidak adil daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau menolak tanda-tandanya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Al-Quran Al-An'am 6:21. Musa alaihi salam. Berikutnya penyebutan tanah suci dalam Al-Quran berlanjut dengan kisah yang terjadi pada sekitar 500 tahun kemudian saat Musa alaihi salam meminta Bani Israel berperang merebut tanah suci. Dia telah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan mukjizat Tuhan telah terjadi, yaitu laut yang terbelah menyelamatkan mereka, namun menenggelamkan musuh mereka. Kemudian perjuangan berlanjut di Sinai untuk membebaskan tanah suci. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Al-Arga Al-Muqaddasah yang Allah berikan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling ke belakang dengan tercela, karena dengan begitu kalian akan merugi di antaranya kehilangan hak tinggal di tanah suci. Al-Quran, Al-Maidah 5:21. Ayat Al-Quran ini mengkonfirmasi apa yang secara tersirat ada dalam surat Al-Anbiya 21:71. Pada waktu itu, Bani Israel adalah keturunan Ibrahim alaihi salam dan masih mengikuti agama Ibrahim alaihi salam di bawah bimbingan Nabi Allah, Musa alaihi salam. Dengan begitu mereka berhak tinggal di tanah suci. Pada waktu itu, tanah suci menjadi milik mereka. Beberapa lama
Setelah kematian Musa alaihi salam, Bani Israel berhasil memasuki tanah suci. Namun, suku yang ganas terus menyerang mereka, kadangkala mereka bahkan terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Al-Quran menyebutkan kisah ini. Dan keinginan mereka agar dipilihkan seorang raja yang akan memimpin mereka berjuang dalam peperangan mendapatkan kekuasaan di tanah suci. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang kabur dari rumah mereka di tanah suci meskipun jumlah mereka ribuan karena takut mati? Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian." Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah memberikan karunia yang berlimpah kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Allah yang Maha Bijaksana ingin kalian berperang melawan penindas yang memaksa kalian keluar dari rumah dan daerah tempat tinggal kalian. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya jauh lebih banyak dari pinjaman tersebut. Allah yang membatasi apa yang Dia berikan dan yang melebihkan apa yang Dia berikan, dan kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah berlalunya masa Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi yang ada di antara mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami akan berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Tidak mungkinkah jika kalian diperintahkan untuk berperang, maka kalian tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami menolak untuk berperang di jalan Allah, sedangkan kami dan keluarga kami telah diusir dari rumah kami?" Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk berperang, mereka berpaling ke belakang, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang saling. Al-Quran Al-Baqarah 243-246. Nabi yang berbicara pada mereka adalah Samuel alaihi salam. Jawaban mereka adalah, "Mengapa kami menolak untuk berperang di jalan Allah, sedangkan kami dan keluarga kami telah diusir dari rumah kami?" Al-Quran Al-Baqarah 246. Jawaban mereka berasal dari lidah mereka sendiri, dari mulut mereka sendiri. Intinya adalah suatu kaum berhak melawan penindas yang mengusir mereka keluar dari rumah dan wilayah tempat tinggal mereka. Sementara hal itu benar untuk semua wilayah, hal itu secara khusus benar untuk tanah suci. Kemudian, bagaimana mungkin negara Israel yang dibentuk dengan mengusir penduduk Palestina keluar dari rumah dan wilayah mereka, penduduk yang menyembah Tuhannya Ibrahim, lalu dengan keras kepala menolak hak mereka selama lebih dari 50 tahun untuk kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dapat bertahan? Yusha Joshua alaihi salam. Setelah Bani Israel diantar keluar dari Mesir, mereka sekali lagi dikaruniai oleh ketetapan Tuhan bahwa mereka dapat mewarisi tanah suci yang dahulu dimiliki oleh kakek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Alkitab memberitahu kita bahwa Yusha bin Nun memimpin mereka menuju tanah suci. Al-Quran tidak menolak, juga tidak mengkonfirmasi pernyataan Alkitab tersebut mengenai nama Yusha bin Nun. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bagian timur dan barat dari tanah suci yang kami berkahi, dan dengan demikian janji yang adil dari Tuhanmu kepada Bani Israel telah ditepati, karena mereka memiliki kesabaran dan tetap tabah dalam kesengsaraan. Sedangkan kami hancurkan semua yang telah dibuat Firaun dan kaumnya, dan semua yang telah mereka bangun dengan kesombongan. Al-Quran Al-Araf 737. Sebelumnya, ketika Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci, orang-orang Yahudi menolak untuk berperang. Pada saat itu, 2 orang di antara mereka mendorong mereka untuk berperang memasuki tanah suci. Para ahli tafsir Al-Quran mengidentifikasi Yusha sebagai salah satu dari kedua orang itu. Berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang takut kepada Tuhan mereka, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbangnya membuat penyerangan langsung. Jika kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah, jika kalian benar-benar beriman. Al-Quran Al-Maidah 5:23. Sulaiman alaihi salam. Berlanjut pada kisah yang terjadi 500 tahun kemudian, untuk yang keempat kalinya Al-Quran menyebut tanah suci, ketika Allah Maha Bijaksana berfirman tentang kerajaan Sulaiman alaihi salam sebagai berikut. Adalah kekuatan kami yang membuat angin
yang sangat kencang tiupannya yang sukar dikendalikan berhembus dengan jinat untuk Sulaiman, menurut perintahnya, ke tanah yang telah kami berkahi, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qur'an, Al-Anbiya, 2181, adalah akibat dari semua berkah Tuhan tersebut yang membuat negara Israel yang dipimpin Sulaiman alaihi salam menjadi tidak hanya negara penguasa di dunia, tetapi juga negara paling hebat yang pernah ada. Dengan Israel Sulaiman, Bani Israel mengalami masa kejayaan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya untuk kelima kalinya Al-Quran menunjuk tanah suci atau tanah yang diberkahi saat menyebutkan mukjizat perjalanan malam hari yang dilalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian menuju langit samawat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid terjauh Al-Aqsa yang di sekitar wilayahnya kami berkahi, agar kami dapat menunjukkan kepadanya beberapa tanda-tanda kami, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Al-Quran, Bani Israel, 17:1. Masjid terjauh diidentifikasi oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Masjid Al-Aqsa, masjid yang dibangun Sulaiman alaihi salam di Yerusalem. Dari Jabir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah bersabda, saat orang-orang Quraisy tidak mempercayaiku cerita perjalanan malamku, aku berdiri di Al-Hijr, dan Allah memperlihatkan Yerusalem di hadapanku. Dan aku mulai menjelaskan kepada mereka sambil aku melihat padanya Yerusalem yang diperlihatkan oleh Allah. Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat muslim melakukan perjalanan suci selain menuju 3 tempat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melakukan perjalanan suci kecuali menuju 3 masjid, Al-Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sahih Bukhari. Dari Maimunah bin Sa'ad, aku berkata, Rasul Allah, katakanlah kepada kami keputusan yang sah tentang mengunjungi Bait Al-Maqdis Yerusalem. Rasulullah bersabda, pergi dan berdoalah di sana, tetapi semua kota pada suatu waktu nanti akan dipengaruhi oleh perang. Jadi dia menambahkan, jika kalian tidak dapat mengunjunginya dan berdoa di sana, maka kirimlah beberapa minyak untuk digunakan dalam menyalakan lampu, kirimlah dukungan. Sunan Abu Daud, pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus menghancurkan Masjid Al-Aqsa tempat ibadah yang dibangun Sulaiman alaihi salam pada tahun 70 Masehi. Reruntuhannya masih ada saat pasukan Muslim menaklukkan Yerusalem pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dialah yang memerintahkan Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang dibangun pada tempat reruntuhan tempat ibadah asli yang dibangun Sulaiman alaihi salam. Bagian 1, Bab 4. Al-Quran menyatakan bahwa tanah suci, termasuk Yerusalem pernah diberikan kepada Bani Israel. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, menjadikan kalian raja-raja merdeka dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah dia berikan kepada kaum yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah berikan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling ke belakang dengan tercela, karena takut kepada musuh, karena dengan begitu kalian menjadi orang-orang yang merugi, akan dijatuhkan pada keruntuhan kalian. Al-Quran, Al-Maidah, 5:20-21.